Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sanusi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, yang insya Allah rubrik ini didedikasikan untuk kalian semua yang remaja-remaja gitu. Dalam rubrik ini akan membahas masalah anak muda yang gaul, yang lagi in sekarang ini, yang lagi ngetren di kalangan kamu semua. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Muhammad Iwan Janwar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dan beliau adalah seorang penulis buku-buku remaja yang alhamdulillah sudah banyak buku yang ditulis oleh beliau. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja Ustaz ya. Iya, baik. Sobat muda semuanya, sekarang ini banyak remaja yang memang cuek sama kondisi sekitar, cuek sama ya lingkungan sekitar. Mereka itu EGP begitu. Emang gue pikirin gitu. Jadi tidak peduli banget, sangat cuek banget. Nah, oleh karena itu sebenarnya seorang remaja itu, kita nih tentunya remaja, harus bagaimana sih? Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ustadz Iwan Janwar. Baik, gini Ustadz, bagaimana sih pandangan Ustadz tentang gaya hidup EGP di kalangan remaja sekarang ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa dimanapun kamu berada, kita barangkali sudah sering dengar istilah EGP alias emang gue pikirin. Nah, ini memang mungkin bisa jadi bermakna positif, bisa juga bermakna negatif. Ya positif kalau misalkan untuk sesuatu yang kita nggak perlu, kita nggak butuh, memang itu urusan orang lain, kita nggak usah tahu aib-aib orang lain, ya kita nggak usah tahu dong, nggak usah gosipin orang, nggak usah ngomongin orang, pokoknya EGP. Tapi kalau EGP dalam urusan yang harusnya kita mikir, harusnya kita peduli, terus kita EGP, emang gua pikirin, ini yang jadi negatif. Dan ternyata nih, kalau kita lihat sekarang ini remaja juga masyarakat pada umumnya banyak yang udah kena virus EGP, emang gua pikirin. Jadi banyak yang tadi seperti dibilang ya cuek ya, gak mau mikirin sedikit aja urusan saudaranya. Contoh nih, di kita aja kan di Indonesia banyak musibah, bencana alam ya, dari mulai longsor, banjir, gunung mau meletus, juga gempa bumi. Juga jangan lupa kemiskinan yang sampai sekarang ini belum juga bisa dituntaskan oleh pemerintah nih. Harusnya kan itu jadi perhatian juga dong buat kamu-kamu yang remaja, karena kan kita ini bagian dari masyarakat, juga bagian dari umat Islam. Ya kudunya
memikirkan. Tapi ternyata kalau kita lihat pada sekarang ini banyak orang yang udah prinsipnya emang gua pikirin. Ya utamanya ketika hubungan dengan orang lain. Jadi mau orang lain susah, mau orang lain itu menderita, mau orang lain kurang apa kek, Dicuek gitu. ya dia cuek aja, dia nggak mau mikirin gitu kan. Yang penting ya gue happy, yang penting gue seneng, yang penting gue juga bahagia ya. Coba kita lihat kan ketika banyak saudara-saudara kita yang kena musibah seperti di Bengkulu, di Padang, atau juga kena ya katakanlah kemiskinan, rumah terbakar, tapi kan nggak banyak remaja gerak kayak apa ya ngasih sumbangan, bantuan. Malah lebih banyak yang senang uang itu dipakai untuk sesuatu yang ya hura-hura sementara ya buat dia doang itu ya. Iya. Jadi misalkan ya beli sepatu yang harganya bisa jutaan ya, sekali makan di kafe-kafe, di resto-resto yang sekali makan bisa mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu, atau mungkin lebih senang kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, nggak mau peduli mikirin sama lingkungan atau tetangga sekitarnya. Ya nggak usah jauh-jauh dulu deh ya, yang di luar provinsi kita deh atau luar negara kita. Yang di dalam negeri aja nih, ini banyak sebetulnya yang harus kita pikirkan dan kita tolong, kita bantu supaya mereka itu ya bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan. Jadi memang kalau tanya seperti apa, waduh kayaknya harus mulai dikikis dari sekarang prinsip EGP karena udah merusak banget. Dari mana sih munculnya sikap EGP ini, Ustaz? Iya, ini prinsip hidup EGP yang gua pikirin datang dari kapitalisme ya. Jadi kapitalisme ini diantaranya membentuk sikap individualistik. Jadi masing-masing nafsi-nafsi, nggak mau mikirin orang lain, yang penting saya seneng. Individualistiknya itu lalu melahirkan gaya hidup hedonisme, kesenangan. Pokoknya saya cari seneng, saya cari yang bikin happy deh. Kan kalau mikirin orang kan harus mikir ya, harus turun tangan, bantu, kirim apa. Ribet deh, mendingan mikirin diri sendiri aja gimana caranya supaya bahagia, supaya seneng. Jadi ini nih datang dari ideologi kapitalisme yang melahirkan individualistik dan akhirnya muncul orang-orang yang bergaya hidup hedonis, hanya pengen dapat kesenangan untuk diri sendiri tapi bukan untuk orang lain. Jadi dia nggak mau pusing dengan urusan orang lain, nggak mau pusing juga dengan urusan masyarakat. Yang penting saya senang sendiri karena sudah tertanam jiwa individualistisnya, ego. Berbahaya. Ya, jelas itu bahaya dong. Masa kita bisa hidup sendiri kan nggak mungkin. Lawang kita aja butuh bantuan orang lain kan sebetulnya ya. Betul, kalau setiap orang berpikirnya ego, berpikirnya EGP, nah siapa yang bisa memberikan bantuan dan pertolongan dong? Bayangin kalau kita nanti butuh bantuan tapi yang lain pada cuek, masya Allah. Nah, jadi ini memang datang dari ajaran di luar Islam. Islam sama sekali nggak mengajarkan gaya hidup EGP. Nah, sekarang kira-kira bahayanya itu gimana, Ustaz? Oh, bahayanya bahaya banget ya. Bahaya banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengumpamakan orang-orang yang beriman itu seperti penumpang kapal. Ada yang kebagian di atas, ada yang kebagian di bawah. Nah, orang-orang yang kebagian duduknya di bawah nih, di lambung kapal, itu kalau butuh air harus naik ke atas dia. Harus minta dulu ke atas karena tangki airnya di atas. Lama-lama mereka ini berpikir, daripada capek-capek ke atas, kita bolongin aja ini kapal. Kan di bawah kapal ini banyak air. Begitu kan. Ini pikiran singkat dan juga menunjukkan enggak mau peduli dengan keselamatan orang lain. EGP itu yang penting dia bisa mendapatkan air. Terus Nabi bilang, seandainya kalian cegah orang itu, maka niscaya selamatlah semuanya. Tapi kalau kalian biarkan, maka yang celaka semua. Nah, kalau orang itu sudah punya prinsip hidup EGP, emang gua pikirin, gak mau peduli dengan permasalahan di sekitar, gak mau turun tangan menolong, gak mau juga beramar ma'ruf nahi mungkar, ya mencegah orang berbuat yang jahat, yang jelek, maka itu justru merugikan semuanya, ya. Jadi yang akan kena kerugian orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga kita sendiri. Coba kalau kita lagi naik motor atau mobil atau mogok, orang-orang cuek yang mau nolongin kita, sedih banget itu ya.
Kita aja kan pengen ditolong orang, orang lain pun sama membutuhkan bantuan kita. Nah, begitu pula kalau kita ada kemudahan, kita ada kebaikan, kan nggak ada salahnya kita juga menolong orang lain. Bahkan itu dianjurkan dalam agama. Jadi bahayanya bahaya banget. Ya seperti sekarang ini ya, banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pertolongan ketika ada musibah, baik bencana alam ataupun yang sedang diperangi oleh orang-orang kafir ya, seperti di Irak, di Afghanistan, di Palestina. Ya mereka belum mendapat pertolongan karena mungkin lebih banyak orang-orang Islam itu yang cuek, nggak peduli, yang pakai prinsip emang gua pikirin. Ya padahal sekedar membacakan doa kebaikan tuh mereka kan mudah saja. Tapi jangan-jangan ngirim duit nggak bisa, ngirim tentara apalagi, doa juga nggak mau. Nah kalau kayak Terlaluan gitu banget itu kebangetan. Ya jadi bahaya kalau sampai terus dipiara ini virus EGP ini, itu akan merusak kehidupan masyarakat dan juga ngerugiin diri kita sendiri. Oke Sobat Muda, itulah tadi bahaya sikap EGP. Terus dari mana munculnya juga sikap EGP itu gitu. Jadi oleh karena itu ya kita sebisa mungkin lah jauhi sikap EGP itu supaya tidak cuek terhadap lingkungan dan kondisi sekitar gitu. Lalu bagaimana sih Islam mengatur hubungan sesama muslim? Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Wahai saudara, kita semua ingin dikasihi dan disayangi. Kerana itulah fitrah manusia sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Wahai saudara, kita semua ingin dikasihi dan disayangi. Kerana itulah fitrah manusia sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jagalah andainya ada, karena sifat kasih itu adalah anugerahnya. Jangan kita benci-membenci, jangan kita bermusuhan, jangan dihina mereka yang da'i, jangan disisi mereka yang bersalah. Kerana itu hanyalah satu kesilapan, kerana itu hanyalah satu kekurangan. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jagalah andainya ada, karena sifat kasih itu adalah anugerahnya. Jangan kita benci-membenci, jangan kita bermusuhan, jangan dihina mereka yang da'i, jangan disisi mereka yang bersalah.
hanyalah satu kesilapan. Kerana itu hanyalah satu kekurangan. Kasih penyubur jiwa, kasih penyubur jiwa, untuk memiliki kebahagiaan, untuk menikmati ketenangan. Kasih penyubur jiwa. Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Banten dan Lampung, yang terpilih adalah Amliah dengan alamat di Kampung Ciwaru, RT 01 RW 04, Jalan Kota Serang Baru, Serang. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, tadi Ustadz Muhammad Iwan Januar sudah menjelaskan bagaimana sih munculnya sikap EGP itu, lalu bahayanya sikap EGP. Gimana nih Ustadz, kalau misalkan ada yang bertanya nih, bagaimana sih aturan Islam mengenai hubungan sesama muslim Ustadz? Islam itu kan agama yang komplit, yang ngatur berbagai macam hubungan manusia diantaranya. Nah, dalam Islam prinsip EGP itu jelas nggak ada. Karena sejak munculnya Islam saja, orang-orang itu sudah diseru, diajak untuk peduli, untuk care sama orang lain. Contohnya nih, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man bata syab'anu wa jarahu jayun wa huwa ya'lamu bihi. Nabi katakan laisal mu'min sampai 3 kali. Nabi katakan bukan orang yang beriman. Siapa? Orang yang man bata syab'an, yang dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya jaiun, kelaparan, dan dia tahu tapi dia cuek aja. Nah, yang seperti ini itu nggak dikatakan sebagai orang yang beriman, Masya Allah. Artinya kan ternyata keimanan itu harus diwujudkan diantaranya dalam bentuk kita peduli dong, berempati dong, bisa merasakan dong penderitaan orang lain. Tapi kalau ini kita cuek aja, tetangga kelaparan, tetangga sakit, diam aja. Nah, yang seperti ini prinsip-prinsip EGP tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Islam itu agama yang justru mengajarkan manusia itu hidup terikat satu dengan yang lain, tentu dengan ikatan Islam. Nabi SAW mengumpamakan orang-orang yang beriman itu dalam urusan kasih sayang, cinta, seperti tubuh yang satu. Kita lihat yang namanya badan manusia kan, kalau misalkan kaki sakit, nah semua itu juga turut merasakan sakit. Sakit gigi, bukan cuma gigi doang yang sakit, tapi kepala nyut-nyutan, pusing, mata juga nggak enak, makan tidak enak, badan juga bisa terasa panas dingin karena merasakan sakit giginya itu. Itu gigi sakit saja terasa
efeknya itu ke sekujur badan. Seluruh badan. Seluruh badan, iya. Nah, Nabi mengumpamakan orang-orang beriman itu dalam urusan cinta dan kasih sayang, juga tolong menolong, itu harus seperti satu badan. Andai kata ada yang kesusahan, ada yang menderita, ada yang kena musibah, yang lain harus bisa merasakan. Atau bahasanya empati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi itu diumpamakan seperti tubuh yang satu. Dan kemudian juga diminta untuk memperbanyak bantuan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai tanda bahwa kita ini cinta kepada sesama muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, Nabi juga menganjurkan kita untuk banyak menolong orang lain. Kata Nabi ini dalam sebuah hadis, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi juga kebutuhan orang tadi. Ya, ini konsekuensi mukmin itu diperintahkan oleh agama untuk bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi nggak pantas, ya, sebagai seorang muslim ada orang lain yang kesusahan, tetangga kita lagi sakit, kita nyetel lagu kenceng-kenceng pakai tip gitu kan, lama-lama bisa masuk UGD tetangga kita itu, ya. Malah bisa langsung kamar jenazah tuh. Iya. Nah, itu nggak pantas, karena itu menunjukkan bahwa kita nggak peduli sama urusan orang lain, ya. Dalam Islam justru apa yang dirasakan orang lain, kalau bisa kita juga turut merasakan. Orang lain senang, kita juga ikut senang. Orang lain susah, kita juga turut merasakan susah. Jangan berlaku pepatah, dukamu adalah sukaku gitu, ya. Tangismu adalah bahagiaku. Waduh, bahaya Ustaz, ya. Kalau kayak begitu mah berarti bukan muslim lagi, itu udah kehilangan prinsip-prinsip keislamannya. Iya, betul. Nah, itu jadi Islam itu mengajarkan prinsip pertama satu tubuh. Iya. Yang kedua, seperti penumpang di atas kapal, harus mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saling memberikan nasihat, tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabri, memberikan nasihat dalam kebenaran dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Jadi harus ada kemauan dan ada keinginan untuk saling memberikan nasihat, petuah, amar ma'ruf nahi mungkar kalau ada saudaranya yang berbuat salah. Misalkan nih ada orang sholat, salah bukan ke kiblat ngadepnya, tapi ke arah yang lain. Kita jangan diam aja, yang penting kan dia sholat. Salah. Kita harus kasih tahu, maaf Pak, tadi Bapak kiblatnya salah, kiblatnya harusnya ke belakang bukan ke situ Pak, misalkan itu, ya. Atau ada orang mau jatuh, masa kita diemin aja, apalagi ada orang jatuh masa kita malah ketawa. Ini Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk bisa menjaga perasaan orang, bahkan kalau bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Makanya Nabi itu dikatakan oleh istri-istrinya adalah orang yang tidak pernah mengatakan tidak pada orang lain. Maksudnya kalau ada orang yang minta tolong, minta bantuan, bahkan minta harta kepada Rasul, Rasul berikan. Iya. Ya, karena beliau ini memang orang yang sangat pemurah, sangat mengutamakan orang lain dan juga peduli pada orang lain. Biasanya kalau ada sahabat yang sakit, itu Rasul langsung mengajak para sahabat yang sehat untuk menjenguknya, mendoakannya. Ini kan subhanallah sangat indah betul. Bahwa Islam itu mengajarkan prinsip hidup kebersamaan, bukan malah EGP, bukan malah cuek, bukan malah nggak mau peduli pada orang lain, tapi justru harus peduli, care, ya, dan juga cinta kepada sesama kaum muslimin. Bahkan bukan cuma sama kaum muslimin, kalau ada orang-orang kafir, ya, misalkan yang ternyata berbuat satu hal yang dia membutuhkan bantuan, itu juga diminta untuk kita berikan bantuan kepadanya. Jadi itu, ya, sangat luar biasa agama Islam itu memberikan dorongan supaya kita ini meninggalkan prinsip hidup EGP dan siap tolong menolong, mendoakan, paling minimal ya tadi kita mendoakan dan turut merasakan sedih ketika ada saudara kita itu tertimpa musibah. Kalau misalkan kita sudah punya sikap EGP nih sama diri kita nih, ada misalkan nih, nah ini kiat untuk menghindarinya gimana sih? Kiatnya kita harus banyak melihat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Ya. Misalkan kita lihat, ya, kan di Indonesia tuh banyak kampung-kampung yang termasuk kantong kemiskinan. Iya. Coba sekali lihat ke sana, gitu kan, berkunjung, kalau bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, begitu. Jadi
harus dilakukan dengan kita memperluas pergaulan. Ya kalau sehari-hari gaulin sama orang-orang yang kaya aja, mampu aja, di rumahnya doang ya sulit merasakan penderitaan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita bergaul dengan banyak orang, oh jadi tahu bahwasanya ada orang yang ternyata tidak seberuntung saya, ada orang yang untuk hidup saja susah segala macam. Nah ini bisa dihilangkan sikap EGP dengan kita banyak berkunjung dan memperluas pergaulan dengan orang-orang yang ya kaum duafa itu. Iya, mungkin dari berbagai kalangan gitu ya. Iya, jadi jangan kita datang ke suatu tempat lalu kemudian ya nggak memberikan bantuan apapun. Harusnya kalau kita bisa minimal dengan doa kita berikan bantuan tadi. Jadi itu ya harus kita hilangkan. Yang kedua adalah kita ya memperbanyak istighfar, karena kemungkinan kita juga nggak lepas dari penyakit EGP begitu. Makanya banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar kita bisa diberikan kemudahan, kemurahan untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan begitu. Jadi itu bisa dihilangkan insya Allah asalkan kita memang bersungguh-sungguh menjaga diri. Ustadz, kayaknya yang namanya EGP itu memang sudah membudaya di masyarakat. Kira-kira bagaimana sih cara ngilangin budaya yang jelek ini, Ustadz? Kalau di masyarakat, maka ini nggak cukup hanya dengan kita pribadi ya. Karena masyarakat itu kan kumpulan individu, kesamaan pemikiran, perasaan dan aturan. Kalau sekarang di Indonesia ini banyak orang menjadi EGP ya karena dibiarkan oleh peraturan terus-menerus. Ada orang-orang yang EGP yang nggak peduli sama orang lain ya kan. Misalkan ya seperti orang yang diminta tolong ya sangat mendadak tapi gak mau memberikan bantuan begitu kan. Atau juga ada orang yang gak mau ya mengulurkan uang sedikit untuk menolong saudara-saudaranya yang kelaparan seperti itu. Nah ini dibentuk oleh budaya. Kewajiban kita di masyarakat ini adalah pertama harus mendakwahi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa mengubah perilaku EGP-nya itu. Dia harus mau turun tangan menolong sama muslim. Yang kedua, nah negara itu harus menciptakan pendidikan-pendidikan yang bisa membentuk kepribadian Islam, sasya Islamiyah. Jadi orang-orang Islam yang itu dia cerdas tapi juga punya akhlakul karimah dan rajin ibadah. Nah, jadi ini harus disiapkan, difasilitasi oleh negara pendidikan untuk menghilangkan prinsip hidup cuek, prinsip hidup EGP di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah sangat sulit sekali untuk bisa menghilangkan penyakit EGP. Karena jangan-jangan juga ya nggak sedikit nih ya pelaksana negara yang justru pakai prinsip EGP. Emang gua pikirin begitu, harusnya justru ya mereka memberikan contoh dan memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat agar berjiwa toleran, pemurah, perhatian, empati dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kalau itu dilakukan pasti bisa. Pasti bisa gitu ya. Oke, sobat muda sekalian, tadi kita sudah membahas masalah EGP. Yang jelas Islam juga mengatur hal-hal seperti ini. Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, ya kita sebagai kaum muslimin jangan sampailah kita punya sikap EGP. Oke, sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik atau usulan-usulan pembahasan, atau mungkin masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silakan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau mungkin kamu juga bisa buka di website kita nih di www.gaulislam.com. Saya Muhammad Sanusi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iwan Janur. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi dibahas menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Ustadz ya. Amin. Terima kasih juga kepada kamu semua atau sobat muda sekalian yang setia mendengarkan acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang kamu dengar dari acara ini ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryadi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu zaman sekarang ini kebanyakan dari kamu menggunakan kendaraan, baik yang punya sendiri atau yang boleh minjem
naik kendaraan umum juga sama. Nah, ada beberapa tips agar kamu bisa menghemat bahan bakar. Kenapa? Karena bahan bakar satu yang mahal, sehingga penghematan adalah satu yang penting. Nah, yang pertama, tips ini bisa kamu terapkan baik untuk kendaraan roda 2, roda 3, ataupun roda 4, ataupun yang beroda lebih. Yang pertama ialah pilih kendaraan yang hemat BBM. Nah, tentu kamu bisa melihat ya kan dari rilis dari spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik berapa konsumsi BBM kendaraan tersebut. Pilih yang paling hemat. Tentu juga bukan hanya sekedar hemat saja, tapi juga kualitasnya tentu tetap harus kamu perhatikan. Nah, yang kedua tentu untuk mobil adalah yang harus kamu perhatikan penggunaan AC. Karena dengan dinyalakannya AC, tentu konsumsi BBM kamu akan lebih boros. Pergunakan AC kalau perlu aja. Jangan sampai di daerah dingin AC tetap dinyalakan. Yang ketiga ialah beban. Tentu kamu harus memperhatikan jumlah beban yang sanggup ditampung, yang sanggup diangkut oleh kendaraan kamu. Jangan sampai kendaraan kamu dibebani dengan suatu yang berlebihan. Tentu dengan beban berlebihan, konsumsi BBM kendaraan kamu akan semakin boros. Selanjutnya ialah kecepatan. Gunakan kecepatan efektif. Jangan terlalu kencang atau terlalu lambat. Karena yang penting adalah jangan terlalu banyak menekan gas atau menginjak gas atau memutar gas. Semakin sedikit kamu menggerakkan gas, maka akan semakin irit kok kendaraan kamu. Yang terakhir tentunya ialah servis yang teratur. Perawatan dan servis kendaraan secara teratur insya Allah akan menjaga kondisi kendaraan kamu pada kondisi yang optimal, sehingga insya Allah penggunaan BBM akan jauh lebih optimal. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.